صاحب الفضيلة العارف له محمد بن بدر الشيخ محمد زيدي بن الغني وغصن الشيخ وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا وأستاذنا المشايخ ولمعلمنا المعلم لجماعتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونسألك الفتوح والمنح والرسول وصلاح الجسد وروضة النصوح وللمظلومين بالرحمة والمغفرة بالصحة والعافية بالسلامة والبركة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا ونفعا في علوم في الدارين وبسر النبي وآل النبي وبسلسلة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الانوار وزر الاسرار وطريق الاخير ومفتاح حيدر اليسر سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار واله الانوار واصحاب الاخير على نعم الله وافضاله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان فيه أذى أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى قال وما فتح على الزوال اللبس إلا ليلة كتابة لهذا الموضع في 633 وقد كان يعسر على الفصل بين القسم الذي يكون به كون وبين الخلق الذي يكون به كون. Dan lagi berkata dia, yakni Syekh Muhyiddin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya beliau, dan tiada membukakan Allah Ta'ala atasku, kata beliau, dengan menghilangkan lubsu, yakni sama pada masalah ini, yakni hal keadaannya fa'il padahal bukan fa'il. Sekali lagi Pak, ini yang amat sangat sama, hal keadaannya fa'il padahal bukan fa'il, melainkan pada malam ketika aku menyurat akan tempat ini pada tahun Hijrah 633 dan saya
bisa ke Mu'tazilah. Mu'tazilah samunya Tuhan terus. Tetapi pula kalau dia memisahkan antara keduanya, ada bagian Tuhan, ada bagian hamba, maka perkara ini juga tidak sah. Jelas kan? Kalau ada bagian Tuhan, ada bagian hamba, tidak sah. Kalau Tuhan semata juga tidak benar. Kalau makhluk aja itu juga sesat. Nah, ini nangali benar ya sih. Lalu bagaimana agar supaya bisa kita memahami perkara fa'il tetapi bukan fa'il? Tuhan yang sebenarnya adalah bukan Tuhan. Ketahui dulu bahwa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi adalah seorang wali kutub. Jangan berani-berani dia menyalahkan orang wali ini. Ampun, mengaji hanya hidup, hanya saling hidup ini hanya ada. Orangnya hanya belajar, hanya dua alim, hanya ada dua hidup di dunia, menyalahkan orang di atas, kan aneh. Nah makanya itu dikatakan dulu dalam perkara kitab yang lain, janganlah kamu, kata beliau, menyalahkan perkataan wali. Mungkin kita belum sampai ilmunya, dan jangan pula mengikuti perbuatannya. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya semuanya isyarat. Ini hati-hati. Nah lalu bagaimana tentang perkara ini Pak? Kita harus dulu mengerti. Kalaupun tadi beliau mengatakan fa'il bukan fa'il, yang ada di Tuhan namun bukan Tuhan. Kita awali dulu paham Islam yang benar ini bagaimana? Paham Islam yang kita anut ini yang bagaimana? Kalau bahasa orang tinggi soal konsep Islam, paham Islam yang kita anut sekarang ini yang bagaimana? Ketahui Tuhan itu disebut Allah. Tuhan itu disebut Allah. Yang sebenarnya pun Tuhan tidak memiliki nama. Ini belum yang harus tahu. Tuhan yang sebenarnya itu tidak memiliki nama. Namun untuk bisa dikenal, untuk bisa kita ketahui, maka Tuhan itu disebut Allah. Tapi ingat, Tuhan sebenarnya tidak memiliki nama. Jadi hati-hati antara Tuhan dan Allah. Allah cuma sekedar agar supaya sebagai wakil untuk mengenal Tuhan. Yang sebenarnya pun Allah bukan Tuhan. Allah cuma sekedar wasilah, perantara, wakil untuk bisa mengenal Tuhan. Jelas saudara? Nanti akan kita kenali baik-baik. Yang jelas dulu dalam konsep atau paham Islam, Tuhan itu disebut Allah. Dan diyakini Tuhan yang disebut Allah itu diyakini apa? Zat yang maha tinggi. Zat yang maha tinggi. Diyakini bahkan juga Tuhan itu nyata. Nah, kayak apa ini? Nama madarakan nama gaib itu bagaimana? Di samping zat yang maha tinggi, juga Tuhan itu yang bernama Allah itu nyata. Lagi maha esa, kuasa dan pencipta. Jadi apabila dia selalu berpegang kepada yang gaib, maka selamanya mustahil bisa bertemu Tuhan. Coba Bang pikirkan baik-baik, anak belajar. Kalau Tuhan selalu gaib, bagaimana dia bisa ingin bertemu Tuhan? Enak-enak. Dapat betapa? Kalau Tuhan selalu dia katakan dan artikan gaib dengan maksud bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat,
Makanya buat potongan nyanda alim di ujung. Ini tanggung alim. Alimah. Mengalim ini alimah. Di pada alim kada umul aja. Ngarang alim. Kita memang disuruh beriman kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Disuruh beriman kepada yang ghaib. Dengan maksud apa? Supaya Tuhan jangan diserupakan dengan yang lain. Jangan dibayang-bayangkan Tuhan. Namun pulang ayat yang Quran ini Pak Ibu 30 juz. Itu hanya juz Quran, belum lagi tambah juz nangka, Al-Baqarah, Nas, itu belum lagi 30. Hah? 30 juz. Ya kan? 114 surah, 6.666 ayat. Sebutin aja ayat. Di ayat yang lain apa? Dzalika alimul ghaib wasyahadah. Tuhan tidak saja ghaib tapi juga nyata. Mana lagi? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tuhan tidak saja batin tapi juga jauh. Dia pernah dilajari pelajaran tauhid. Sifat pertama apa? Wujud. Nah, arah wujud nyata. Mun kada nyata kada wujud. Ini nyata ada wujud. Mun kada mencungol kada wujud. Jangan dikidam aja. Mun dikidam aja kada datang ini. Mengidam aja. Baranaknya ada. Soalnya sakit paru aja. Bilang di Facebook sudah ini ya mengidam sekali sakit paru aja. Makanya periksa dulu bidan, pastikan nih hamil kada. Buai bila garis 2 hamil. Kamu tahu? Bila garisnya 2 bilanya sebuting belum. Nya 3 Pak Guru berarti rancak pada menumpuknya. Ini 3, 2 aja sudah hamil berarti 3 jinnya. Nah, boleh pulang. Boleh. Jadi Tuhan tidak saja Tuhan tapi juga nyata. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita yakin itu. Nah sekarang penciptaan dan penguasaan alam semesta termasuk adanya kita. Penciptaan dan penguasaan alam semesta ini Pak Ibu sebagai tanda kemurahan Tuhan. Jadi ada di alam ini kemurahan Tuhan. Nah dalam bentuk kemurahan Tuhan inilah lalu nama itu timbul. Nah 99 nama Tuhan pun itu bentuk kemurahan Tuhan. Nah ada di alam ini apa? Lalu nama Tuhan yang ini. Hah? Jelaslah. Namun di antara 99 nama itu yang termulia Ismul Allah, jumhur ulama mengatakan Allah, tapi yang lain juga nama Tuhan. Jadi kita ada yang diciptakan alam ini sebenarnya kemurahan Tuhan hingga timbul nama. Paham nggak? Terutama ibu-ibu mencungul dulu kan anaknya hanya diberi nama. Adanya alam, penciptaan alam semesta, penguasaan alam semesta bagi Tuhan sebagai tanda kemurahan Tuhan hingga timbul nama Tuhan. Asal mana nama Tuhan yang ada alam ini? Kita masuknya dudukan ini. Di samping itu pula penciptaan dan penguasaan alam semesta termasuk adanya kita sebagai saksi keesaan dan kekuasaan Tuhan. Ini bukti keesaan Tuhan. Makanya hati-hati beribadah. Kalau yang ada ini sebagai saksi keesaan Tuhan berarti dia sumbang yang
sudah ada ingat pulang lah. Pian dikasih ini 2 lagi bini, pian kasih ini 2 lagi bini, ya. Amon kasih ini 2 lagi bini ada di sini dinyatakan lah. Kecuali rahatan bakandaraan, mbak sampai sini gede bini meninggal di tengah. Ini mau nih, bini melacong ya bukan tamu juga. Nah nenek mau juga. Nah dicari amon Tuhan itu baik. Tadi kita ini dan alam semesta sebagai saksi atas keesaan dan kekuasaannya Tuhan dicari ilah-ilah. Tinggal menyatakan yakin, seyakin-yakin. Yakinnya ini bang sudah keberadaan nang gaib tadi. Nang gaib tadi wujud, maka itu Allah bersifat wujud. Nang dari tiada menjadi ada. Orang memadahkan makhluk, orang yang memadahkan makhluk dari tiada menjadi ada. Padahal nang dimaksud tiada itu gaib. Nang ada itu nang gaib tadinya nyata. Nang inilah nang sulitnya ujar sidik. Kata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang wali kutub, aku memadahkan Tuhan lain, kadang memadahkan Tuhan padahal Tuhan. Nah ini nang libatkan Pael, padahal bukan Tuhan, nah bukan Tuhan. Ngopel, kukin ngom. Ayo, Nina, ini kayu padahal bukan kayu. Karena sudah jadi Nina, Tuhan padahal bukan Tuhan karena sudah jadi insan. Paham ya? Jadi salah juga kita walaupun kenal Tuhan mengaku Tuhan itu salah juga. Tapi belum mengkadani kabui salah juga. Di mapa guru berane. Pun sudah tahu berane ya. Ujian dari satu apa? Perahu pada perahu, tajak bendera di permukaan. Mun sudah tahu pada tahu rahasia itu sedih dibuka. Mun sudah tahu pada tahu, jadi jangan bergeser tasawuf di warung. Biar ingatan dia untuk berapa makan. Itu berapa kali minta kopi itu jangan dinyatakan. Kalau sedang kesal Allah Taala. Mun ujung-ujungnya butang juga. Allah Ta'ala utang pakai sah. Woi, mau dosa, pahamlah Pael pada bukan Pael. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, aku nak menjadikan kamu jatuh dan apa yang kamu berbuat. Nak menjadikan kami aku, nak gawiankan kami itu jatuh aku juga mulainya. Gimana? Pandang johir, pandang lahir, wujud insan, jauhnya manusia, pandang batin, la maujuda bihakin illallah. Tidak ada yang mewujud, nak ada malaikat Allah. No, ini masuk di dalam kita. Jadilah, Tuhan menariknya setempat aja, artinya membiar anak diberi paham. Kulun dari mau juga, makanya Julun berharap supaya Tuhan membukakan hidayah dikit untuk membiar bertahan di makhluk aja hancur. Kuluman alai apa? Artinya kan yang nang di kulum pasti panah hancur. Gulaan di kulum, jor. Kuluman itu gulaan. Sang ini nang bahasa tahu lain gue kuruman dia nampan aku tahun itu maksud tunin apa aja artinya makhluk itu pasti binasa. Pun biar bertahan di makhluk sudah. Nah maka itu baik gue di dalam panahnya Syekh Ibnu Arabi mengatakan kalau kau katakan aku nih Tuhan di sini. Kalau kau katakan aku nih Tuhan, siapa yang disuruh beribadah? Tapi pulang kalau
ini mampu lawan Tuhan. Kalau mau katakan dia sinapuni hamba padahal dia Tuhan. Yo. Kalau mau katakan ampuni Tuhan, pasti siapa yang disuruh beribadah? Lalu sidin paham menarik kesimpulan sholat. Nah makanya nang tahu itu nang merasa, mau merasa maka tahu, apalagi tahu isi. Ingat anaknya yang mencocoknya itu berapa buting? Bilangnya sebuting aja. Cocok raih terus berapa tadi apa lagi? Kira-kira ada yang ya paman nang ini nah sebuting 1.000, nang ini 2.000, cocok berapa? Bilangnya sebuting aja. Bener kan? Bilangnya sebuting aja. Makanya kebasani biar ini bila makan bentol tuh ingat-ingat. Nyaka ingat buat aja itu dalam kantong plastik ya 10, nah 10 dulu nyanyi nambah aja pulang cucuk baru tinggal lagi dengan banyak wah angkat tangan daur aku lihat nyamannya cuma buatnya cucuk banyak dari waktu ingat kita itu mana menapa bisa ingat kan makanya gue rajin 10 mana ya buat dulu kantongan nanti kok cucuk nanti kawan makan diri iya iya napa mang bebe itu rugi padahal ulang pantau itu sudah mematek-matek kunjungannya ini biar 1.200 sehari jangan dapat kunjungan rugi lah ini aku memadakan kalau buat dia dulu nih kasihan makan pentol subhanallah bila sengaja rok